Di China, robot bionik militer terbesar yang telah diciptakan, ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai CIR untuk mengirimkan amunisi dan perbekalan serta untuk misi pengintaian. Yak mekanik rekayasa China sangat besar, kuat, cerdas, dan cepat. Televisi pusat milik negara China memperkenalkan robot ini kepada publik. Meskipun robot ini berukuran kurang dari setengahnya, ia dapat membawa hingga 160 kg kargo dan mencapai kecepatan 10 km per jam. Model ini awalnya dirancang untuk tugas-tugas militer yang mampu melakukan navigasi, medan apapun termasuk gurun, salju dan medan berbatu. Robot dapat berlari bergerak secara diagonal dan berbelok. Selain sensor canggih dilengkapi dengan 12 set modul yang memungkinkan mesin untuk melihat dunia sekitar, robot bionik dapat mengumpulkan informasi taktis di medan perang, dan digunakan untuk tugas logistik. Robot Yak diharapkan menjadi alat strategis untuk melakukan operasi di area yang paling menantang dan tidak dapat diakses dan dalam kondisi cuaca apapun, termasuk penempatan di wilayah perbatasan. Pada akhir Oktober tahun 2022 di China, seekor anjing robot dengan senapan mesin adalah yang dapat diangkut melalui drone. Dalam video, seekor robot anjing dijatuhkan dari drone ke atap sebuah gedung. Setelah UAF berangkat, robot anjing yang dilengkapi dengan senapan mesin yang di punggungnya berdiri dan mulai mengamati area pendaratan untuk potensi ancaman. Drone tersebut dapat digunakan untuk menyerang posisi musuh yang rentan di belakang atau untuk menempati atap rumah yang memungkinkan serangan 3 dimensi. Senjata yang digunakan oleh robot anjing adalah senapan mesin ringan CH-KIBB-97 yang mampu ditembakkan oleh KIBB-97 hingga 650 putaran per menit pada jarak efektif hingga 400 meter. Senjata ini dirancang dalam konfigurasi bullpup dan menggunakan kartit perantara 5,8 mm. Robot tempur mencakup tidak hanya perangkat antropomorfik yang sebagian atau salurannya menggantikan manusia, tetapi juga mereka yang beroperasi di lingkungan udara dan air. Di pameran IDEF, perusahaan China Zeon memamerkan pembom drone jenis helikopter Blowfish A2 dan pengembangan barunya jenis helikopter UAV Blowfish A3. Drone dapat dilengkapi dengan rudal udara ke darat, dengan panduan radar atau bom berpemandu presisi dengan panduan laser seberat 6 kg, serta persenjataan senapan mesin. Drone bertenaga listrik ini beroperasi secara diam-diam sehingga ideal untuk misi pengintaian dan pendekatan diam-diam terhadap musuh di luar deteksi radar. Blowfish A2 dapat diluncurkan dengan menekan satu tombol dan sepenuhnya mampu secara mandiri melaksanakan tugas tempur kompleks termaksud pengintaian jarak jauh, serangan presisi dan banyak lagi. Zeon juga mengembangkan helikopter tak berawak baru, Blowfish A3 dengan panjang 2 meter dan lebar 0,5 meter. Drone Blowfish A3 dapat dipersenjatai dengan senapan mesin atau peluncur granat 40 mm. Struktur ekor helikopter UAV yang dapat dilepas membuat transportasi dan penyimpanan menjadi sangat nyaman, sehingga dapat lepas landas dan mendarat di area kecil, sehingga sempurna untuk pengoperasian di ruang terbatas seperti dek kapal dengan kapasitas muatan 15 kg, dirancang untuk berbagai muatan dapat dilengkapi dengan modul vision buatan untuk deteksi target otomatis. Penggunaan anjing robot akan membuat serangan atau penahanan tidak dapat diprediksi, karena mereka dapat mendekat dari belakang atau sudah menunggu untuk musuh, di atap gedung yang direbut. Dalam rekaman tersebut seorang tentara terlihat memasang panel kontrol yang relatif besar dengan layar ke dinding, sementara yang lain mengerahkan robot pengintai berbentuk bola kecil yang dikendalikan oleh operator. Perangkat tersebut dapat bergerak melintasi ruangan dan mengirimkan video yang memungkinkan personil militer dapat merumuskan rencana untuk mempersiapkan serangan. Kombinasi teknologi tersebut bersama dengan anjing robot menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap musuh, sehingga hampir mustahil untuk muncul sebagai pemenang. Teknologi ini menjadi semakin otonom meningkatkan kekhawatiran di kalangan analis dan personil militer dari negara-negara lain. Jika robot menjadi sangat otonom maka mereka memberikan keuntungan yang signifikan di medan perang.
Video lain yang dirilis oleh Kestrel Defense Bloodwing, menampilkan penyerangan sebuah bangunan oleh robot anjing yang dilengkapi dengan senapan mesin ringan China yang sama. KBB-97 mirip dengan video sebelumnya, anjing robot dikerahkan dari drone. Video tersebut menunjukkan betapa efektifnya robot anjing dalam menyerbu gedung musuh. Sistem senjata otonom sangat berbahaya karena militer yang memilikinya dapat mengerahkan robot tersebut jauh ke dalam wilayah musuh, sehingga tidak ada wilayah yang benar-benar tidak dapat diakses, sehingga menimbulkan resiko yang signifikan, tidak hanya bagi tentara tetapi juga untuk penduduk sipil. Robot E adalah perangkat khusus yang dirancang untuk mendukung operasi terkait penyebaran alat peledak. Perangkat teknologi tinggi ini dilengkapi dengan teknologi canggih seperti sensor kamera dan sistem deteksi bahan peledak, yang memungkinkannya mendeteksi lokasi dan menetralisir alat peledak dengan aman. Robot secara aktif digunakan oleh militer China untuk meningkatkan keselamatan personil militer selama operasi yang melibatkan penanganan bahan peledak, merupakan aset penting dalam persenjataan China. Robot ini secara signifikan mengurangi resiko yang terkait dengan operasi militer, memberikan perlindungan yang dapat diandalkan bagi personil militer dan warga sipil. Sebagai bukti karena pentingnya robot ini tetap menjadi alat yang sangat diperlukan dalam aset strategis militer China. Hal ini menggarisbawahi komitmennya untuk meminimalkan potensi resiko dan menyelamatkan nyawa selama operasi yang kompleks. Robot-robot ini dapat dengan cepat dikerahkan dari kendaraan penjinak bom dan dapat memberi operator pandangan orang pertama terhadap bom tersebut. Diungkapkan China sedang mengembangkan robot humanoid pertama yang diproduksi secara massal dengan kecerdasan buatan yang ditujukan untuk aplikasi militer. 48 Intelligent, sebuah perusahaan China meluncurkan robot humanoid GR1 di dunia, buatan konferensi intelijen di Shanghai pada akhir Juli tahun lalu. Perusahaan berencana untuk memulai produksi massal robot pada tahun 2024 ini, dan merilis ribuan unit ke pasar termasuk untuk keperluan militer. Robot humanoid GR1 dapat bergerak dengan dua kaki dengan kecepatan 5 km per jam, dan membawa muatan hingga 50 kg. Pekerjaan pengembangan pada robot dimulai pada tahun 2019 dan pada tahun 2022 para pengembang berhasil memungkinkan robot untuk berdiri dengan dua kaki dan berjalan. Robot humanoid milik intelijen China dapat digunakan tidak hanya tujuan militer, tetapi juga untuk merawat lansia dan perhotelan. Jalur maglev gantung pertama di dunia telah diluncurkan di China, dibuat menggunakan magnet neodymium yang dapat menjaga langit kereta api tetap bertahan tanpa batas waktu bahkan tanpa sumber listrik. Tidak seperti kebanyakan maglev yang sudah ada, kereta gantung baru beroperasi pada ketinggian sekitar 10 meter di atas tanah, melaju dengan kecepatan hingga 80 km per jam. Menurut pengembang dari Universitas Sains dan Teknologi China, kereta hanya membutuhkan sedikit listrik untuk bergerak berkat lingkungan tanpa gesekan dan kondisi mengambang bebas. Mereka juga menyatakan bahwa teknologi maglev baru menghasilkan radiasi elektromagnetik minimal, dan biaya konstruksinya sekitar 1:10 dari biaya pembangunan sistem kereta bawah tanah. Otoritas transportasi setempat mengumumkan bahwa setelah beberapa kali uji coba jalur tersebut akan diperpanjang hingga 7,5 km dengan kecepatan operasi maksimum 120 km per jam. Pencipta hoverboard dari China telah perkenalkan Sane, kendaraan roda 2 yang luar biasa. Di masa depan, Sane memiliki bodi yang ramping dan kompak, dimensi yang sebanding dengan crossover kecil. Kendaraan baru ini menjanjikan efisiensi luar biasa, keselamatan dan kelapangan.
Sorotan utama adalah dua roda besarnya yang mengendalikan kendaraan listrik. Desain ini memungkinkan kendaraan berputar 360 derajat di tempatnya. Meskipun demikian Sane tetap stabil karena pusat gravitasi bergeser relatif terhadap roda. Ini berarti bahwa, bahkan selama akselerasi tajam atau melanggar bodi tetap pada posisi semula. Secara keseluruhan Sane adalah perkembangan yang sangat menjanjikan dari China. Perusahaan sains dan industri dirgantara China mengklaim bahwa penerbangan kereta barunya yang melayang secara magnetis telah melampaui rekor sebelumnya yaitu 623 km per jam, selama pengujian dalam tabung vakum rendah yang panjangnya hanya 2 km, menurut South China Morning Post. Sementara kecepatan pasti yang dicapai oleh kereta api masih dirahasiakan. CASIC mengatakan bahwa mereka membuat terobosan signifikan dengan pengujian terbarunya. Menurut laporan resmi, pengujian tersebut membuktikan kesiapan sistem dan meletakkan dasar teknis yang kuat untuk pengujian kecepatan tinggi di masa depan, dan pembangunan jaringan maglev nasional. Kendaraan ini mengandalkan teknologi maglev yang menggunakan magnet untuk mendorong kereta maju dan melayang di atas rel. Kereta juga bergerak melalui tabung vakum rendah yang dirancang khusus untuk lebih meningkatkan kecepatan. Pembuatnya ingin membangun kereta lebih dari 3 kali lipat secepat yang akan memecahkan hambatan suara dan melampaui kecepatan pesawat. China pada Selasa tanggal 27 Februari tahun 2024 memperkenalkan Yangwang U8, sebuah SUV plug-in hibrid mewah yang bisa terapung serta berjalan menyamping seperti kepiting, telah menjadi kendaraan listrik termahal yang diproduksi massal di China, dengan bandrol harga $50.000. Sistem hidrolik Yangwang U8 dapat menarik dan menurunkan dirinya sendiri hingga 150 mm. Ia juga dilengkapi kemampuan memutar tangki yang memungkinkannya berputar 360 derajat saat diam. Versi dasar SUV dapat mengarungi air hingga kedalaman 1 meter dan hingga 1,4 meter dalam edisi off-road jika kendaraan terendam lebih dalam air. Mode mengambang darurat diaktifkan. Dalam mode ini mesin pembakaran internal mematikan, jendela menutup, saklar AC ke sirkulasi internal, dan atap matahari terbuka menyediakan pintu keluar darurat. SUV dapat tetap bertahan hingga 30 menit bergerak maju dengan kecepatan 3 km per jam. Pabrikan menegaskan bahwa fitur ini hanya ditujukan untuk keadaan darurat seperti banjir, bukan untuk melintasi danau dan sungai. Setelah mengaktifkan mode mengambang darurat, kendaraan harus dibawa ke pusat layanan untuk diperiksa. Perusahaan Cina telah mengembangkan EHong 216S, sebuah taksi drone yang menonjol sebagai salah satu proyek paling inovatif dan menjanjikan di bidang kendaraan udara tak berawak. Untuk transportasi penumpang, EHong 216S adalah sebuah taksi udara otonom yang mampu mengangkut hingga 2 penumpang untuk jarak pendek dan menengah, dilengkapi dengan 8 pasang rotor memastikan penerbangan stabil dan aman, serta beroperasi dengan listrik sehingga ramah lingkungan dan mengurangi tingkat kebisingan di perkotaan. Sistem kontrol penerbangan sepenuhnya otonom memungkinkan drone lepas landas dan mendarat secara mandiri jika terjadi kegagalan pada satu atau lebih rotor. EHang 216S dapat terus terbang dengan aman dan melakukan pendaratan darurat sehingga meningkatkan keamanannya. EHang 216S dapat mencapai kecepatan hingga 130 km per jam, dan naik ketinggian hingga 3000 meter, sehingga ideal untuk transportasi cepat di dalam dan sekitar kota. Perusahaan China NIO telah mendemonstrasikan salah satu fitur paling unik dari kendaraan listrik andalannya, sedan ET9, yang dapat menghilangkan salju seperti yang dilakukan anjing. ET9 dilengkapi dengan sistem kasis cerdas dan suspensi hidrolik. Berkat desain khusus, mobil ini dapat bergoyang dari sisi ke sisi. Dalam video demonstrasi, pembuat mobil menunjukkan bagaimana model tersebut menghilangkan salju dari atap tanpa bantuan dari luar. Selain itu,
pengemudi diperingatkan bahwa selama proses pengocokan tidak boleh ada benda yang terlepas di dalam kabin mobil, seperti cangkir kopi. Kendaraan listrik mewah Neo ET9 diluncurkan ada akhir tahun lalu. Powertrain motor gandanya menghasilkan 707 tenaga kuda. Kendaraan listrik dilengkapi dengan baterai 120 kW. Setelah pengisian cepat 5 menit mobil dapat menempuh jarak 255 km. Model baru ini dihargai sekitar $110. Perusahaan Tiongkok GAC meluncurkan mobil terbangnya Golf di acara Tech Day mereka. Kendaraan ini dapat beroperasi baik di jalan umum maupun di udara. Ia memiliki satu kapsul penumpang, satu kursi yang dipasang pada kasis roda 4 rendah. Bagian bawah adalah platform dengan roda, sedangkan bagian atas adalah helikopter kursi tunggal yang dapat dilepas dengan 6 set bilah lipat. Kendaraan beroperasi dengan autopilot sehingga tidak ada manual kontrol di dalam kabin, hanya ada tablet yang menentukan tujuan yang ditentukan. Konsep desain mencakup gagasan bahwa selama penerbangan, platform roda akan secara mandiri melakukan perjalanan ke stasiun untuk mengisi ulang, sehingga pemilik tidak perlu menunggu kendaraan untuk mengisi daya. Kasis darat berfungsi sebagai mobil listrik yang memungkinkan modul terbang bergerak di jalan umum.